Guys, katanya istrinya Purbaya dapat paket misterius isinya sekantong darah segar. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral ya di sosial media. Istri Menkyu Purbaya diteror melalui paket berisi sekantung darah segar. Nah, kalau kita baca ya di berita beberapa hari yang lalu, istri Menkyu Purbaya mendapatkan kiriman paket dari kurir, alamat pengirim tanpa alamat dan isinya mengejutkan sekantung darah segar. Jadi sampai Pak Purbaya juga ya mengeluarkan statement, hadapi saya, jangan sentuh keluarga saya. Saya tahu ini adalah kalian para mafia laknat. Jangan Anda berani di balik layar. Saya selalu di hadapan Anda untuk melawan Anda. Menurut netizen, siapa kira-kira yang disebut Purbaya? Nah, sampai netizen di sosial media X ya mempertanyakan, serius, bener atau hoax? Kalau ini beneran, mafia itu nyata adanya, level menteri dan keluarga bisa-bisanya diteror. Nah, sampai netizen masih mempertanyakan ya, kira-kira ini bener atau hoax? Karena kita belum mendengar ya statement langsung dari Pak Purbaya sendiri, apakah benar ya keluarganya diteror. Jadi ini viral ya di sosial media TikTok. Jadi cukup banyak masyarakat maupun netizen akhirnya mereaksikan ya informasi tersebut. Tetapi ya kalau kita analisa sebenarnya ya bisa saja memang istri Pak Purbaya diteror ya. Karena kita lihat ya baru 1 bulan Pak Purbaya menjabat ya, cukup banyak sepak terjangnya yang sudah membuat mereka ya mafia-mafia getar-getir ya. Apalagi Pak Purbaya tidak mau berkompromi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tipikal Pak Purbaya ini ceplas-ceplos, apalagi bahasanya memang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Dan kalau kita lihat memang di sosial media dia menjadi media darling ya. Wartawan selalu mendekati Pak Purbaya. Jadi kalau kita lihat masyarakat maupun netizen ini sangat penasaran sosok Purbaya. Apa kira-kira yang dikerjakan hari ini? Apa terobosan baru yang dikerjakan oleh Pak Purbaya? Kehadiran Menkyu baru Pak Purbaya ini justru membuat mafia-mafia ketar-ketir ya. Nah, apalagi kemarin ya Pak Purbaya sudah memecat 26 orang di perpajakan. Jadi bisa saja memang berita yang beredar bahwa istri Pak Purbaya ini diteror ya bisa saja, karena apa yang selama Pak Purbaya ini lakukan justru banyak mengganggu ya kenyamanan daripada koruptor-koruptor kelas kakap ya, mafia-mafia besar. Jadi kalau bisa memang Presiden harus memberi keamanan dan kenyamanan bagi Menteri Menkyu baru ini. Coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Ya elah, udah muncul aja nih yang benci sama Purbaya. Kayaknya udah mulai panik nih. Ini kira-kira siapa pelakunya ya? Ini kalau gua tahu pelakunya, udah gua ludahin. Ya, udah gua seblok pakai air tai, gua kata. Orang yang ngirim paket begitu orang yang tolol, orang yang bego, orang yang goblok, gua kata. Biar apa lu begitu? Biar keren lu. Tuh lu hadapin Purbaya kalau lu berani. Berani orang berani. Cemen lu berarti. Ngomong sono lu menggonggong, gua kata ge. Saya blok lama-lama lu berak sekebun, gua kata. Lu cebok pakai daun ini, daun duri, gua kata. Ungkap terus nih kasus begini nih, cari pelakunya, cari orangnya. Empet gua kalau udah ada paket-paket misterius pak. Saya penguasa dan antara juga masih bisa nyikat. Kalau kan lewat pasti two step, lewat dan antara ngasih tahu mereka. Kalau dan antara mau ngasih tahu, kita pecat dan antaranya. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Tapi ini kan semua untuk sesuatu yang positif. Kalau yang positif boleh main kasar. Kalau negatif nggak boleh. Pembenci Purbaya sudah mulai muncul satu persatu. Istri Menkyu Purbaya diteror melalui paket misterius, yang dimana isinya sekantong darah segar. Wow. Ya, bisa Anda cek di beranda ke bawah ya. Tanggal 4 Oktober saya sudah membuat video ya, bahwa video itu ya minta tolong aja Pak ya, Pak Prabowo, bahwa kalau Pak Menteri ini perlu dikawal ya oleh pasukan khusus ya. Bahkan kalau perlu Kopassus
ya perlu mengawal. Ya, karena apa? Ya ini ya yang ditakutkan, kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi. Kalau ada pejabat ya yang pro rakyat, yang ngobrak-ngabrik ya semua bisnis-bisnis mereka, mengganggu bisnis-bisnis mereka, pasti di bahaya ini, pasti dapat ancaman. Kan kejadian kan? Kejadian. Ayolah Pak Prabowo ya, suruh standby lah itu beberapa orang gitu loh ya. Di rumah Pak Menkyu ini, istrinya lo, darah segar lo, gila. Aduh, harus cepat bertindak ini. Bahkan banyak netizen ya menanggapi hal ini. Pak Purbaya, sebutkan aja siapa yang Anda curigai, biar rakyat yang turun tangan. Oh, sampai begitu loh. Ya, rakyat ini pengen bantu aslinya, tapi harus bagaimana gitu ya. Jadi tolonglah yang punya wewenang ini kawal ini Pak Purbaya ini ya. Jadi yang disebutkan ya begini, ini kan yang curigai siapa sih? Ya jelas dong, para mafia ya, para pejabat ya, pejabat yang korup dong ya, pastinya para aparat ya. Ini tiga serangka ini berhubungan, dari mafia ke aparat yang jadi deking para mafia ini ya kan. Ya sudah tahu lah ya, para pejabat banyak kan ini ya. Kita baru mengetahui ya, di era Pak Prabowo inilah ya, peran seorang Menteri Keuangan itu benar-benar sangat-sangat signifikan, benar-benar sangat vital ya. Makanya Indonesia gak maju-maju dari dulu ya. Menkunya kayak begitu bos, ngaruh ternyata ya kan. Lihat, para DPR terancam tuh, dana resesnya mau dikurangi bahkan dihilangkan. Kalau perlu dana aspirasi itu Pak, itu buat apa itu Pak? Dana aspirasi ratusan juta, aduh per tahun itu buat apa Pak? Anda kalau mau lihat aspirasi rakyat, gak usah lewat DPR. Pak Purbaya nih pinter nih ya. Dia kalau sudah gak kerja, ada waktu luang, dia selalu lihat TikTok ya, melihat komentar masyarakat tentang dia, masukannya apa. Kalau ada masukan-masukan bagus ya dia langsung dengarkan gitu, langsung praktekkan. Gak perlu itu pakai dana aspirasi rakyat. Aduh udah deh. Istri Menku Purbaya diteror melalui paket misterius. Istri Purbaya mendapatkan kimat paket pengiriman takkan kemarin. Pasti Pak Purbaya ini akan banyak diserang ya, termasuk teror-teror seperti ini. Kemarin KDM ya diteror sama ular berbisa. Sekarang istri Pak Purbaya dan keluarganya diteror dengan darah segar ya. Tapi gak usah takut Pak Purbaya. Kita Gen Z, Gen milenial ya. Siapa yang neror Pak Purbaya kita sikat ya, sama-sama. Entah itu dari partai politik atau dari mafia, kita gas ya. Satu mafia musuh jutaan orang di Indonesia nggak akan bisa mampu melawan ya. Tangkap mafianya, kita adili bersama-sama kalau perlu ya. Seluruh rakyat Indonesia harus kawal terus Pak Purbaya. Mafia siapapun ingat ya kalian, ini lawan kalian bukan hanya Pak Purbaya. Jika kalian menyentuh Pak Purbaya, rakyat yang akan turun. Di mana alamat kalian, sebesar apapun kalian, kalau kalian hanya kelompok kecil, kita seluruh Indonesia jutaan orang siap menghakimi kalian ya. Ingat itu ya buat para mafia. Sekarang rakyat udah pada cerdas ya. Share video ini para netizen. Yuk kita kawal terus Pak Purbaya untuk Indonesia lebih baik lagi ya. Ini sudah mulai main teror-teroran kayak anak kecil aja ya. Terus kita kawal, kita suarakan ya, dan kita minta kepada Bapak Presiden untuk terus menjaga Pak Purbaya. Kalau perlu kasih ajudan ya. Kasih ajudan seperti Bapak Presiden, karena Menteri Keuangan ini adalah orang yang sentral. Dan Menteri Keuangan ini saya yakin 90% rakyat Indonesia itu sangat setuju dengan semua kebijakan yang dikeluarkan Pak Purbaya. Dan saya salut sekali lagi, saya salut sama Pak Purbaya. Jangan pernah mundur Pak, rakyat bersama Anda, kita siap menghabisi mafia-mafia maupun koruptor-koruptor Pak ya. Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran untuk Indonesia lebih maju lagi ya. Kalaupun kita mati di tengah perang ya, di tengah jihad, insya Allah Pak Purbaya dan keluarga akan mendapatkan surga di atas sana ya. Jadi orang baik pasti akan mendapatkan tempat yang layak juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Salam follow akun ini, sebarkan ya. Kita selalu tebarkan kebaikan, kebenaran untuk Indonesia lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang paling keren Kemenku kita yang satu ini. Saya kagum. Beliau pernah mengatakan, saya cuma tanggung jawab ke RI 1, yang lain saya tidak peduli. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bah Opung, sering kita dengar nih namanya, yang meminta agar anggaran program makan bergizi gratis tidak dipotong. Nah,
Menurut Pak Purbaya nih, permintaan itu menunjukkan dia sudah melihat langsung perkembangan penyerapan anggaran di lapangan yang dinilai berjalan baik. Menteri Purbaya menyebutkan baik pandangan tersebut, tetapi ia menegaskan keputusan akhir tetap akan bergantung pada realisasi penyerapan hingga akhir Oktober. Konsekuen banget apa yang dikatakan oleh Menteri Purbaya. Saya jadi khawatir nih dengan Pak Menteri Kemenku kita yang satu ini. Tetap jaga baik-baik Pak Menteri, sehat selalu. Ada berita gokil guys dari Menteri Keuangan Purbaya. Mantap, beliau tidak mau membayarkan hutang kereta cepat, kereta api cepat WUS ke Cina. Karena harus dibedakan hutang korporasi dengan hutang negara. Ini hutang korporasi buat bisnis. Jadi bisnislah yang harus membayarkan hutang itu. Mereka harus berpikir keras untuk memutar bisnis, untuk membayar hutang-hutangnya. Keren, gokil. Bila perlu Jokowi dan Luhut dan anggota DPR suruh membantu untuk membayar hutang, karena mereka lah biang keroknya. Sehingga kereta api WUS rugi gara-gara hutang yang ngawur, yang nggak dihitung-hitung dengan tepat, hanya untuk dapat komisi-komisi yang sangat merugikan negara. Hanya menguntungkan segelintir orang saja itu proyek. Mantap Pak Purbaya. Kita support, rakyat Indonesia support ke Bapak Purbaya yang keren dan gokil.